Hei, kami tahu apa yang kamu pikirkan. Berapa kali kami harus mengajarimu pelajaran ini, Pak Tua? Tapi jangan khawatir, kamu bicara, kami mendengarkan. Dan sekarang kami akan mencoba lagi. Organisasi SCP menahan beberapa makhluk dan entitas paling menakutkan yang pernah dikenal manusia. Dari dokter wabah yang bisa membunuh dengan satu sentuhan, hingga pria tua pembunuh yang bisa berjalan menembus dinding, hingga dewa mimpi buruk multidimensi yang dahsyat. Jika seorang warga sipil melakukan kontak dengan salah satu entitas organisasi yang lebih agresif, mereka mungkin akan hancur. Jadi, mari kita lihat peluangnya. Kamu adalah anggota salah satu gugus tugas taktis organisasi, kelompok operasi khusus yang sangat terlatih yang dipekerjakan oleh organisasi untuk menangkap atau menaklukkan anomali berbahaya. Kamu punya sumber daya yang hampir tidak terbatas, pengetahuan lanjutan tentang musuhmu, dan teknologi yang tidak tersedia untuk militer standar. Jika ada yang bisa mengendalikan binatang buas ini, itu adalah kamu. Dan hari ini, kamu punya pekerjaan yang cocok untukmu. Telah terjadi kelolosan tahanan yang mematikan dan 3 dari kekejian organisasi yang terkenal sedang berkeliaran. SCP-173 patung hidup yang mematikan, SCP-096 pria pemalu pembunuh massal, dan SCP-682 kadal abadi yang sangat cerdas dengan masalah sikap yang serius. Mengingat kamu tidak bekerja untuk Direktur Lokasi 13 Emerson atau Koalisi Gaib Global, tujuannya bukan untuk membunuh monster-monster ini, dan jujur saja, kamu mungkin tidak sanggup jika kamu mencobanya. Jika kita bisa menangkap trio yang mengerikan ini kembali ke penahanan dengan korban minimal dan tanpa terbunuh atau dimakan dalam prosesnya, kita bisa menyebut ini sebagai kemenangan. Mari kita lihat dari apa entitas ini dibuat dan bagaimana kita bisa mengembalikannya ke penahanan dengan cara apapun yang diperlukan. Pertama, SCP-173 juga dikenal sebagai patung pembunuh dan oleh beberapa orang sebagai kacang. Ini adalah salah satu yang harus kamu awasi dengan serius. Jika kamu mengalihkan pandangan dari makhluk ini selama sedetik, bahkan untuk berkedip, dia akan bergerak ke arahmu dengan kecepatan luar biasa dan mematahkan lehermu seperti stik roti Olive Garden. Meskipun menjadi salah satu monster yang lebih terkenal dari katalog organisasi SCP, makhluk itu memiliki misteri yang mengesankan. Menurut pengujian, tubuh makhluk itu seluruhnya terbuat dari beton, rebar, dan cat semprot merek Krylon yang memberikan ciri khas. Tampaknya tidak memiliki sistem saraf atau pembuluh darah, membuat agen saraf berbahaya tidak berguna untuk melawannya. Dan kita masih tidak tahu apa yang membuat makhluk ini memiliki sifat anomali. Makhluk itu entah bagaimana mengeluarkan darah dan produk limbah, meski kamu akan belajar bahwa ada hal-hal yang sering tidak masuk akal saat kamu sedang berhadapan dengan anomali. Organisasi, bagaimanapun, telah menemukan cara untuk menjaga agar makhluk ini tetap berada di tempat yang relatif aman. Anggota bahkan dapat memasuki sel untuk membersihkan, asalkan mereka masuk 3 sekaligus untuk mempertahankan pandangan pada makhluk itu. Tapi, jika terjadi kelolosan tahanan, semua taruhan dibatalkan. Ketika bel alarm itu berbunyi dan kamu mendengar derak leher yang mengerikan di sekitarmu, mudah untuk panik. Makhluk ini punya kecepatan yang luar biasa, agresi yang tampaknya tak terbatas, dan kekuatan fisik yang lebih besar daripada manusia manapun. Jadi, bagaimana kamu mengembalikannya ke penahanan? Mungkin kamu dapat mengeroyok binatang itu dengan 2 anggota gugus tugas taktismu dan mengambil giliran berkedip untuk memastikannya tidak lepas dan mengoyak yang baru. Kamu bisa, tapi itu pilihan yang sangat beresiko. Kamu mungkin tentara yang sangat disiplin, tapi dalam situasi tekanan tinggi, semua orang membuat kesalahan. Dan membuat kesalahan di sekitar SCP-173 dapat membuatmu dan seluruh tim kehilangan integritas tulang punggungmu. Jadi, apa metode yang benar-benar aman untuk mempertahankan kontak visual yang konstan dengan patung saat kamu mengembalikannya ke sel penahanannya? Untungnya, jawabannya ada tepat di lokasi 19, tempat patung itu disimpan sejak 1993. Temui SCP-131, juga dikenal sebagai kelopak mata. Ini adalah 2 anomali tingkat aman yang tampak seperti makhluk biomekanik kecil dengan satu mata yang terus-menerus tidak berkedip di tengah tubuh mereka. Mereka adalah makhluk yang tidak berbahaya dan baik hati yang memiliki kecenderungan alami untuk membantu dan melindungi manusia. Dan dalam hal ini, mereka adalah kunci untuk mengendalikan kembali. Jika kamu minta bantuan dari makhluk kecil yang ramah ini, mereka akan mengawasi SCP-173, menjaganya tetap beku di tubuhnya sendiri saat kamu mengangkatnya dan membawanya ke dalam kurungan. Dan hey, bravo, 1 SCP kembali terkunci dan ditahan, tinggal 2 lagi. Tapi jangan terlalu santai, karena sekarang kamu akan berhadapan dengan SCP-096 alias pria pemalu. Sementara makhluk ini dengan tingkat Euclid seperti 173, ketika itu keluar dari penahanan, itu urutan besarnya lebih berbahaya daripada pendahulunya secara konkret. Sementara makhluk besar kurus putih ini mungkin jinak saat tidak dalam keadaan marah. Jika seseorang melihat sekilas wajah makhluk itu, bahkan 1 piksel foto, meskipun bukan penggambaran artistik, hal ini akan menjadi mesin penghancur tak terbendung. Ini akan mengubah tank dan helikopter militer menjadi gumpalan logam lebam. Itu akan menembus dinding padat seperti kertas tisu basah. Kamu pikir dapat mengalahkan makhluk ini dengan peluru penembak jitu kaliber 50 dan rudal anti-tank? Kami menyesal untuk memberitahumu bahwa itu sangat remeh dan itu terus
terus berlanjut. Bahkan dengan sebagian besar massa tubuhnya hancur, makhluk itu terus berjalan dan struktur kerangkanya tampaknya benar-benar tidak bisa dihancurkan. Dia dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan yang menakutkan dengan stamina yang tidak terbatas dan telah membunuh 100% target manusia yang telah melihat wajahnya. Keganasannya begitu besar sehingga tidak meninggalkan jejak korbannya. Melihatnya ditemukan telanjang dalam suhu di bawah nol dan tampak sama efektifnya dalam pertempuran di bawah air seperti halnya di darat, benar-benar tidak ada medan pertempuran di mana kamu punya keuntungan. Jika alasan monster ini meloloskan diri adalah karena kamu melihat wajahnya, selain berdoa, kamu mungkin kurang beruntung. Tapi jika makhluk itu meloloskan diri karena orang malang lain yang melihat wajahnya, maka kamu setidaknya ada di sana dengan peluang berjuang untuk membuat makhluk itu kembali ke penahanan. Pertama, kamu tidak boleh mencoba menghentikan makhluk itu saat masih mengejar siapapun yang melihat wajahnya. Kamu tidak akan menghentikannya dalam keadaan itu, karena tidak ada yang benar-benar terjadi. Kamu harus mendekati makhluk itu saat dalam keadaan jinak pasca pembunuhan dan sangat berhati-hati untuk menghindari melihat wajahnya dalam proses. Organisasi telah mengeksplorasi metode untuk meningkatkan penglihatan untuk memblokir wajah di masa lalu, seperti teknologi scramble Dr. Dan. Tapi ini sering mengakibatkan kegagalan yang mengerikan dan mematikan yang menyebabkan anggota gugus tugas yang bagus meninggal. Tujuanmu adalah untuk benar-benar mengarungi makhluk itu dengan menarik karung di atas kepalanya. Makhluk itu tidak akan berusaha mengeluarkan karungnya, setidaknya untuk sementara waktu, karena dia tidak menunjukkan kecerdasan nyata di luar pengejaran mangsanya. Setelah dikarungi, monster itu dapat dengan mudah ditangkap dan dibawa kembali ke penahanan, di mana dia akan terus-menerus mondar-mandir di selnya di bawah pengawasan audio saja yang konstan dari anggota organisasi. Tapi inilah pertanyaannya, bagaimana kamu bisa begitu dekat dengannya tanpa melihatnya? Untungnya, kamu punya pengetahuan berharga yang diperoleh dari permainan pesta klasik tertentu. Sematkan ekor pada keledai. Makhluk itu hanya akan masuk ke mode serangan jika wajahnya terlihat atau jika kamu menyerangnya terlebih dahulu. Jadi, setelah menemukan makhluk itu, tindakan terbaikmu adalah menutup matamu sendiri dan mendekatinya dengan karung. Ini adalah tugas yang menakutkan, tapi jika kamu dapat membuat kontak fisik yang cukup untuk memperkirakan posisi kepala, kemudian mengarunginya, kamu baru saja menyelamatkan banyak nyawa dan punya hak penuh untuk membual bahwa kamu mengalahkan permainan pesta klasik pada mode sulit. SCP-096 sekarang dengan selamat dalam perjalanan kembali ke organisasi, di mana Dr. Dan dapat melanjutkan penelitiannya yang tak kenal lelah ke dalam netralisasinya. 2 kalah, tinggal 1 lagi, dan ini telah kita simpan yang paling sulit untuk yang terakhir. Temui SCP-682 yang juga dikenal sebagai reptil yang sulit dibunuh, dan percayalah pada kami ketika kami mengatakan hal ini telah mendapatkan nama itu. Makhluk ini telah berhadapan dengan SCP-173 beberapa kali dan selamat dari setiap pertemuan. Dia juga terlibat dalam pertempuran brutal selama 27 jam dengan SCP-096 di masa lalu, dan tidak hanya bertahan, tapi juga membuat pria pemalu menjadi kacau balau dan tidak jelas. Tidak seperti 2 pendahulunya, 682 bukanlah monster yang tidak punya pikiran, tapi sebenarnya dia adalah pemangsa yang sangat cerdas yang mampu berpikir jauh ke depan dan bahkan memasang perangkap mematikan, seperti membuat cangkang helium di sekitar tubuhnya untuk melindungi dari serangan dan menghancurkan cangkang ini menjadi pecahan yang mematikan untuk hancurkan anggota organisasi ketika mereka mendekat. Bahkan ada beberapa teori tambahan bahwa SCP-682 adalah salah satu dari 7 anak Raja Scarlet yang legendaris dan menakutkan, yang dianggap oleh organisasi sebagai ancaman hidup terbesar bagi multidimensi. SCP-682 mungkin bukan SCP paling mematikan di luar sana, mengingat ada beberapa yang lebih dari mampu memicu kiamat, tapi memang salah satu yang paling ditakuti. Reputasi monster ini berasal dari 3 faktor utama: daya tahan, kemampuan beradaptasi, dan kebencian, dan kamu harus memahami ketiganya jika kamu berharap untuk membuat reptil yang sulit dibunuh kembali ke penahanan. Daya tahan. Organisasi telah mencoba setiap metode yang mungkin untuk membunuh makhluk ini, dari pembakaran total hingga asam bertenaga tinggi hingga pengujian silang dengan anomali mematikan lainnya, dan satu-satunya saat 682 berhasil dibunuh adalah di alam semesta alternatif yang ada dalam SCP-2935. Namun tidak ada pertempuran yang layak mempertaruhkan keterlibatan SCP-2935, karena itu dapat mengakibatkan kehancuran spontan semua kehidupan di dimensi kita. Selanjutnya, adaptasi. 682 telah menunjukkan bahwa dia mampu mempelajari, beradaptasi, dan mempersenjatai apapun yang digunakan untuk melawannya. Bahkan efek SCP-999 yang menenangkan dan membangkitkan kegembiraan diubah menjadi ledakan tawa yang melumpuhkan yang memungkinkan 682 untuk meloloskan diri. Dan terakhir, kebencian. 682 membenci semua kehidupan dalam bentuk apapun dan memiliki niat untuk membunuh apapun dan semua yang bisa dilakukannya. Meskipun mungkin cerdas, tidak ada kompromi dengan makhluk itu. Dia ingin kamu dan timmu mati dan akan melakukan apa saja untuk mewujudkannya. Melihat tidak ada harapan untuk membunuh makhluk ini, bagaimana kamu bisa melumpuhkannya dan mengembalikannya ke ruang penahanan yang berisi asam sebelum dia pulih? Untuk ini, kita perlu kembali ke pepatah klasik. Ada keamanan dalam jumlah. Menurut dokumentasi resmi SCP-682, dalam
kasus kelolosan tahanan, SCP-682 harus dilacak dan ditangkap kembali oleh semua gugus tugas taktis yang ada, dan tidak ada tim dengan kurang dari 7 anggota yang diizinkan untuk terlibat. Dengan kata lain, taruhan terbaikmu adalah memanggil semua bala bantuan bersenjata lengkap yang kamu bisa, dan menghadapi makhluk itu dengan campuran taktik militer canggih dan tembakan senjata konvensional. Sementara godaan film monster klasik untuk meledakkan nuklir dan napalm mungkin memikat, resiko makhluk itu beradaptasi dengan serangan ini dan memasukkannya ke dalam persenjataannya sendiri terlalu besar. Ada beberapa SCP yang diketahui memiliki efek menenangkan pada SCP-682 dan karena itu mungkin berguna dalam misi penangkapan ulang. Mungkin contoh terbaik adalah SCP-053, seorang anak kecil yang menyebabkan kecenderungan membunuh pada mereka yang menghabiskan lebih dari 10 menit di hadapannya. Sementara membawanya bersama pasti menempatkan batas waktu pada misi. 053 memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk membuat 682 menjadi jinak tanpa mengeluarkan kekuatan baru dalam prosesnya. Dia mungkin bisa mencegah 682 menyebabkan kerusakan lebih lanjut saat timmu bergerak di sekitar makhluk itu. Dengan bantuannya, menjadi mungkin bagimu dan pasukan kecil anggota gugus tugas taktis untuk mendapatkan SCP-682, ditandai, ditahan, dan diseret kembali ke pangkalan untuk penahanan. Jadi begitulah metode benar yang dicoba untuk membuat makhluk dan entitas mematikan ini kembali di bawah kendali organisasi. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut tentang organisasi SCP dan entitas yang mereka jaga siang dan malam untuk melindungimu, yuk tonton video kami yang lain, Kamu versus SCP.